Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fakrah dengan nomor induk dosen nasional yaitu 1309048801. Saya merupakan salah satu dosen dari Universitas Malikul Saleh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Biologi dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah, yaitu mengkaji ruang lingkup biologi serta kejadian yang ada pada makhluk hidup, mengkaji tentang jaringan yang ada pada makhluk hidup, keanekaragaman makhluk hidup, serta metabolisme pada makhluk hidup. Adapun CPMK dari mata kuliah ini, yaitu CPMK pertama, mampu memahami konsep dan ruang lingkup biologi. CPMK yang kedua, mampu menelusuri studi literatur tentang materi yang dipelajari. CPMK ketiga, mampu menjelaskan proses-proses yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. CPMK keempat, yaitu mampu menjelaskan dan memahami proses metabolisme makhluk hidup. Serta CPMK yang kelima, yaitu mampu menjelaskan dan memahami struktur jaringan penyusun tubuh makhluk hidup. Berikut saya paparkan materi pembelajaran pada biologi, yaitu konsep biologi dan ruang lingkup biologi, ciri-ciri makhluk hidup, struktur dan fungsi jaringan hewan, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, keanekaragaman tumbuhan, keanekaragaman hewan, serta metabolisme. Adapun materi yang saya ajarkan yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan, di mana materi ini mencakup struktur dan fungsi dari jaringan hewan serta hubungan antara organ dengan sistem organ. Tujuan dari materi ini yaitu yang pertama menjelaskan tipe-tipe jaringan pada hewan, yang kedua menjelaskan karakteristik dan fungsi jaringan pada hewan, dan yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan antar organ dan sistem organ. Sistem pembelajaran pada perkuliahan ini dengan cara luring di ruangan kelas dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang mendukung. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan tahapan pertama yaitu memaparkan sekilas mengenai materi pembelajaran yang nantinya akan menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa dalam berdiskusi. Adapun sistem penilaian pada mata pelajaran ini yaitu yang pertama terdiri dari tugas, yang kedua ada tugas terstruktur, yang ketiga ada kuis, yang keempat ada ujian tengah semester, dan yang kelima ada ujian akhir semester, di mana masing-masing bobot penilaiannya sesuai dengan yang sudah tertera di RPS. Evaluasi pembelajaran perkuliahan yang saya lakukan yaitu secara transparan, di mana menggunakan instrumen evaluasi pembelajaran berbasis digital, di antaranya Kahoot, Macromedia Flash, dan media lainnya. Dengan media evaluasi tersebut, mahasiswa bisa langsung mengetahui hasil yang mereka peroleh setelah mengisi instrumen tersebut secara otomatis. Baiklah, demikian deskripsi yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi pendidikan kimia, khususnya pada mata kuliah biologi. Berikut akan saya tampilkan video proses pembelajaran pada mata kuliah biologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini nyambung. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Baik, sehat semua? Sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Baik, kita pagi-pagi itu harus sarapan ya, supaya kita bisa berkonsentrasi dalam belajar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ayo, mari kita berdoa sama-sama. Doa dimulai.
Oke, baik, berdoa selesai. Oke ya. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau kaji dulu pertemuan kita minggu yang lalu ya. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, berarti udah tahu ya jaringan tumbuhan itu apa-apa aja ya. Nah, hari ini kita lanjut lagi materinya ya, mengenai struktur dan fungsi jaringan Hewan. Nah, ada yang sudah belajar belum tentang materi hari ini? Sudah ya. Jadi kita belajar kaji lagi sama-sama ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang jaringan dan sistem organ manusia atau hewan ya. Nah, ada yang tahu tidak apa tujuan kita belajar tentang jaringan dan sistem organ manusia atau hewan? Ada yang tahu apa tujuannya? Ada yang tahu? Pertama, untuk menjelaskan tipe-tipe jaringan pada hewan ya atau manusia ya. Kemudian yang kedua, Menjelaskan karakteristik dan fungsi jaringan pada hewan. menjelaskan karakteristik dan fungsi jaringan pada hewan serta menjelaskan hubungan antara organ dan sistem organ. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita tadi sudah tahu ya tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kita seharusnya terlebih dahulu mengetahui dulu apa sih tingkatan organisasi makhluk hidup itu ya, ataupun tingkatan organisasi kehidupan. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa tingkatan organisasi kehidupan ya. Yang pertama itu dimulai dengan sel. Oke, ada yang tahu apa itu sel? Saya Bu. Ya, Sel silakan. adalah satuan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Iya, sel merupakan satuan unit struktural terkecil penyusun tubuh makhluk Makhluk hidup. hidup. Kemudian ada yang namanya jaringan. Oke, siapa yang tahu jaringan itu apa? Saya Bu. Silakan. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang sejenis yang memiliki fungsi yang sama. Ya, jaringan adalah merupakan kumpulan beberapa sel yang sejenis yang memiliki fungsi yang sama. Kemudian ada yang namanya organ, ada sistem organ dan ada organisme. Nah, di mana sel itu kan sudah kita pelajari pada minggu di awal ya. Sementara kita sekarang berada pada fase kedua, yaitu tingkat jaringan. Nah, jaringan di sini yang akan kita pelajari itu adalah jaringan yang ada pada Hewan. pada jaringan hewan ya atau jaringan manusia ya. Itu kita akan membahas di sini beberapa jaringan ya. Nah, untuk mudah mengingatnya, jenis jaringan yang umumnya dimiliki oleh vertebrata. Apa itu vertebrata? Hewan yang bertulang belakang. Oke, baik. Hewan yang bertulang Belakang. itu ada 4 kategori jaringan ya. Ada 4. Jadi ada cara mudah untuk mengingatnya. Apa cara mudahnya? Yaitu epi itu orangnya sabar. Epi itu apa? Epitelum. Oke. Jaringan epitelum. Kemudian Jaringan otot. O-nya Jaringan otot. kemudian misalnya Saraf. ada jaringan Saraf. ya. Berarti nanti kita akan membahas dulu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot dan jaringan Saraf. ya. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu tidak apa itu jaringan epitel, apa itu jaringan ikat, apa itu jaringan otot dan bagaimana jaringan saraf? Ada yang sudah tahu? Belum ya, kita belajar sama-sama ya. Oke, baik. Yang pertama itu ada jaringan epitel. Jaringan epitel ataupun biasanya kita kenal dengan istilah jaringan epitelium. Ya, jaringan epitelium itu merupakan jaringan yang ada pada
manusia atau hewan ya. Nah, jaringan epitel itu dia berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 5 ya. Ada jaringan epitel pipi, ada jaringan epitel kubus, ada epitel silindris, ada epitel transisional, dan ada epitel kelenjar ya. Dimana setiap jaringan epitel yang dibagi itu dia ada pembagiannya lagi ya, seperti jaringan epitel pipi itu dibagi ada epitel pipi selapis, ada epitel pipi berlapis banyak. Kemudian ada epitel kubus, ada epitel kubus selapis ya, ada epitel kubus berlapis banyak. Kemudian ada juga epitel silindris. Ada epitel silindris selapis, ada epitel silindris berlapis semu, dan ada epitel silindris berlapis banyak. Kemudian ada epitel transisional. Kenapa dikatakan dengan epitel transisional? Karena dia bergerak. Karena epitel transisional itu istilahnya jaringan epitelnya itu bisa berubah bentuk ya. Salah satu contohnya pada saat kita menahan pipis ataupun menahan kencing ya, itu bagian perut kita di bagian bawah, bagian urinnya itu seperti mengembung ya. Nah, ketika kita mengeluarkan air seni ataupun mengeluarkan urin, maka kantong yang untuk menampung urin itu akan kembali ke tempat semula. Makanya dia dikatakan dengan jaringan transisional. Kemudian ada epitel kelenjar, yaitu ada endokrin dan eksokrinin. Biasanya ini berkaitan dengan penghasil hormon yang ada pada tubuh. Nah, sudah paham tentang jaringan epitel? Sudah ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini yang kedua, epi itu ya. Sekarang epitel sudah, itu adalah jaringan ikat. Jaringan ikat pada manusia itu terbagi menjadi 7 ya. Yang pertama ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat, ada jaringan lemak, ada jaringan tulang rawan, ada jaringan tulang, ada jaringan darah, dan ada jaringan limfa ya, ataupun limfe ya. Nah, jaringan ini merupakan penyusun seluruh tubuh manusia ataupun hewan ya, karena kita sama ya, struktur penyusun tubuh kita itu sama. Oke, baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan, mau bertanya apa? Jaringan apakah yang paling banyak terdapat pada hewan? Oke, nah ada pertanyaan dari kawan-kawan kita. Jaringan apakah yang paling banyak terdapat pada hewan? Ada yang tahu? Jaringan apa kira-kira yang paling banyak terdapat pada tubuh hewan? Jaringan epitel. Ada yang jawab jaringan epitel, ada yang jawab jaringan ikat. Nah, mana yang paling benar di antara keduanya? Ya, bagus ya. Jadi jaringan yang paling banyak terdapat pada tubuh hewan ataupun manusia itu adalah jaringan ikat. Karena jaringan ikat itu merupakan komponen antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain itu saling berhubungan ya. Makanya kita lihat tadi kalau jaringan epitel tadi kan pembagiannya tidak terlalu banyak ya. Sementara kalau jaringan ikat ini pembagiannya banyak. Per item pembagian itu ada ciri-cirinya juga. Nah, oke, baik. Berarti sudah paham ya tentang jaringan ikat. Nah ya. Nah, sekarang tugasnya adalah ya, ini silakan mengamati beberapa gambar yang sudah Ibu sediakan ya. Kemudian gambar itu dianalisis. Kira-kira ini gambar apa ya? Kemudian fungsinya apa, karakteristik gambarnya itu seperti apa ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu yang lalu ya. Oke, baik, setelah Ibu bagikan, setelah kawan-kawan duduk berkelompok, diskusikanlah bersama dengan kelompok. Kira-kira ini jaringan apa ya. Nanti kita akan mempresentasikan hasil dari jawaban kawan-kawan masing-masing ya. Oke, baik, silakan mulai.
Gimana? Sudah siap? Sudah. Baik, silakan. Kelompok mana yang mau presentasi? Silakan ditunjuk tangannya. Kami Bu. Oke, baik, silakan di depan untuk melakukan presentasi. Silakan disimak baik-baik ya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada kelompok yang presentasi. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, berdirinya kami di sini itu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul struktur dan jaringan hewan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian hewan akan saya jelaskan sendiri. Nah, jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk yang sama, bahwa hewan merupakan organisme yang bersel banyak atau bisa disebut sebagai multiseluler. Sel-sel yang berkelompok tersebut mempunyai bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh hewan. Nah, baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Ajeng Rizka Ananta. Kepada Ajeng dipersilakan. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu berdasarkan gambar yang ada di layar, bahwasannya jaringan epitel itu ada terbagi beberapa, yaitu ada epitel pipi, epitel kubus, epitel silindris, epitel pipi berlapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris berlapis, dan epitel transisi. Nah, dari jaringan epitel tersebut terdapat karakteristiknya, yaitu yang mana jaringan epitel pipi selapis memiliki karakteristik lapisan pembuluh limfe, pembuluh darah, endotelium, jantung, alveolus, pleura, perikardium, struktum, glomerulus, ginjal. Dan yang kedua ada kubus lapis, karakteristiknya itu ada permukaan ovarium, permukaan dalam lensa mata, lapisan berpigmen pada retina, beberapa tubul ginjal. Yang ketiga ada silindris berlapis, karakteristiknya itu ada permukaan basah seperti laring, hidung dan langit-langit, faring, aletra, keluda, kelenjar susu. Dan yang keempat ada silindris bersilia, yang mana karakteristiknya itu saluran ekskresi yang besar, saluran reproduksi pria, rongga hidung. Dan yang kelima ada transisional, yang mana karakteristiknya itu ada saluran kencing, ureter, uretra, dan ginjal. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ajeng untuk pembahasan mengenai tentang jaringan ikat yang akan dibahas oleh kawan kami Ismi Nura. Kepada Ismi Nura dipersilahkan. Oke, untuk slide selanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat itu adalah salah satu jaringan tubuh yang berperan dalam menghubungkan, mendukung, dan melindungi jaringan lainnya. Adapun komponen-komponen penyusun dari jaringan ikat itu ada substansi dasar yaitu monosakarida, ada sel-sel yaitu fibroblast dan makrofag, sel lemak, sel plasma, dan sel tiang. Yang ketiga ada cairan ekstraseluler atau matriks yaitu serat kolagen dan elastin. Fungsinya yaitu fibrolas sebagai bentuk serat yang mensekresikan protein. Yang kedua ada sel lemak yaitu menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga ada sel makrofag sebagai fagositosis. Yang keempat ada sel plasma yaitu untuk menghasilkan antibodi. Yang terakhir ada sel tiang atau mus sel yang menghasilkan heparin atau zat antikoagulan dan histamin atau anti alergi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Ismi Nura untuk penjelasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Dia Khairunisa. Kepada Dia dipersilahkan. Dan selanjutnya itu ada macam-macam dari jaringan ikat. Nah, yang pertama itu ada jaringan ikat longgar dengan karakteristiknya itu tersusun oleh sel-sel yang longgar ataupun jarang. Nah, jaringan ini lebih banyak disusun oleh matriks berupa lendir ataupun mukus dengan serat kolagen dan serat elastin. Nah, sementara sel penyusun ya terdiri dari sel makrofag, sel tiang, sel plasma, dan sel lemak.
Sementara untuk fungsi dari jaringan ikat longgar itu dia ada dua fungsi. Yang pertama itu untuk membentuk organ dalam seperti yang terdapat pada kelenjar limfa, hati, sumsum, dan tulang. Fungsi yang kedua itu untuk menyokong, mengelilingi, membungkus, dan menghubungkan elemen dari jaringan lain seperti yang terdapat pada serat otot, jaringan di bawah kulit, membran pembatas jantung dan rongga perut, serta membran mesenteris. Nah, yang kedua itu ada jaringan ikat serabut padat. Dengan karakteristiknya itu, jaringan yang dicirikan oleh susunan sel-sel matriks yang padat dan teratur. Nah, matriks yang terdapat di jaringan ini didominasi oleh serat kolagen yang bersifat fleksibel tapi tidak elastis. Sedangkan untuk sel penyusunnya didominasi oleh sel fibrolas. Nah, ada yang namanya fascia. Fascia itu adalah jaringan ikat berbentuk lembaran yang menyeliputi otot. Ada yang namanya ligamen. Ligamen itu adalah jaringan ikat berbentuk lembaran yang menyeliputi otot. Ada yang disebut dengan yang terakhir itu ada yang namanya tendon. Tendon itu adalah ujung otot yang melekat pada tulang. Sementara untuk fungsi dari jaringan ikat serabut padat ini adalah untuk menghubungkan satu organ dengan organ yang lainnya. Oke, saya kembalikan oleh moderator. Sekian presentasi dari kami. Nah, agar pengetahuan kita tidak sampai di sini saja. Di sini kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, baik, dipersilahkan Ceria Sari. Terima kasih untuk kesempatannya sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Tadi kan sudah dijelasin tentang jaringan epitel. Nah, jadi saya ingin menanyakan bagaimana fungsi jaringan epitel. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ceria. Nah, jawabannya itu, jaringan epitel berfungsi untuk melindungi bagian tubuh seperti kulit, pembuluh darah, otot, dan organ dalam. Izin menambahkan, tadi kan disebutkan bahwa fungsi dari jaringan epitel itu untuk melindungi bagian organ dalam. Nah, yang saya tahu, sel epitel memiliki silia yang melapisi usus sehingga melindungi organ dalam tersebut dari beberapa bakteri. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok. Kita kasih opus dulu ya. Diskusinya. Boleh silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita akan melakukan evaluasi dulu ya. Dimana evaluasinya soalnya sudah Ibu bagikan di grup materi kita. Silakan di-download materinya, kemudian dikerjakan soalnya. Kita sistem penilaiannya itu berbasis digital ya. Bisa dilihat di depan contohnya. Di situ ada aplikasi, silakan dibuka ya. Kemudian diisi namanya siapa, kemudian mata pelajarannya apa, berarti kita biologi ya. Kemudian setelah diisi nama dan pelajaran, itu di situ ada beberapa jumlah soal yang sudah Ibu buat, silahkan dikerjakan ya. Kemudian ini kalau benar semua berarti dapat skornya 100, kemudian kita passing grade skornya itu sekitar 70 ya. Nah, setelah dengan waktu kurang lebih 10 menit ya untuk menjawab semua soal. Oke, silahkan dikerjakan, waktunya dimulai sekarang. Oke, baik, selesai. Nah, sudah lihat skornya? Sudah, Bu. Gimana, lulus tidak? Lulus. Ada yang tidak lulus? Ada. Berarti harus belajar Kembali. Harus belajar kembali ya. Selamat kepada kawan-kawan yang lulus. Dan kawan-kawan yang belum lulus, jangan berkecil hati, tetap terus belajar. Karena tidak ada yang tidak bisa ya, kecuali kita malas untuk belajar. Berdasarkan pembelajaran kita hari ini ya, kita sudah belajar tentang apa? Jaringan epitel dan jaringan ikat ya. Oke, Ibu mau satu orang, siapa yang bisa mengambil ataupun siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi kita hari ini?
Saya. Oke, baik. Namanya siapa? Resti Ayu Andini. Oke, silakan Resti. Apa kesimpulan kita hari ini? Dari materi ini, saya dapat menyimpulkan bahwa jaringan hewan adalah macam-macam kelompok sel hewan yang dapat mengerjakan suatu fungsi spesifik, yang kemudian dapat membentuk berbagai macam organ. Nah, jaringan hewan ini terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama itu adalah jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, yang udah kita pelajari hari ini itu ada 2, jaringan epitel dan jaringan ikat. Jaringan epitel ini dia melindungi bagian luar tubuh dan melapisi organ serta rongga di dalam tubuh. Yang umumnya jaringan ini tersusun atas sel yang terikat dengan kuat. Yang kedua itu ada jaringan ikat, yang fungsi utamanya sebagai pengikat dan mendukung jaringan lain yang berisi sel yang tersebar di seluruh matriks ekstraseluler. Mungkin ini aja kesimpulan yang saya dapatkan, Ibu. Dalam kesimpulan ya, berarti kalian sudah tahu ya apa kesimpulan kita hari ini ya. Berarti kita sudah belajar yang namanya tentang jaringan epitel dan jaringan ikat. Itu kedua jaringan itu merupakan jaringan yang ada pada seluruh tubuh hewan ya. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini ya kita cukup sekian. Di minggu yang akan datang berarti kita akan melanjutkan tentang apa? Jaringan saraf dan jaringan otot. Jaringan saraf dan jaringan otot. Baik, silahkan dipelajari materi minggu yang akan datang ya. Mudah-mudahan hasil evaluasinya bisa lulus semua. Amin. Baik, hari ini cukup sekian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.